Jadi dia bukan proses satu kali. Begitu keluar dari sini, nanti sudah langsung bisa, karena diajarin step-stepnya. Kita ke slide berikutnya. Nah, oke, ada gangguan teknis sedikit. Nah, pertanyaannya adalah, Bu, bukannya yang penting itu kerja, yang penting itu menghasilkan uang. Kenapa sih saya perlu perencanaan keuangan? Di Hong Kong tuh naik gajinya setahun berapa kali? Satu kali. Banyak nggak kalau lagi naik? $100. $100. Kalau di Indonesia kan rata-rata gaji tuh naik satu kali, tapi cuma menyesuaikan sama namanya inflasi. Tahu inflasi? Tahu. Kenaikan harga. Duit $100 saat ini sama duit $100 tahun depan, nilainya sama nggak? Beda. Itu namanya inflasi. Jadi selama ini kita bekerja, gaji kita naik, tapi harga-harga juga naik. Ada inflasi. Jadi sebenarnya sama-sama aja. Nah, bagaimana melawan inflasi? Itu nanti ada yang namanya investasi. Jebakan utang ada 365 hari dalam setahun. Jadi kalau di Indonesia tuh, contoh, kalau zaman dulu pengen nggak keluar duit itu di rumah aja. Pokoknya di rumah pasti nggak keluar duit. Ya, masak-masak sendiri, pokoknya nggak akan keluar duit. Sekarang di rumah mungkin nggak keluar duit. Habis belanjanya online. Bosen dikit, klik marketplace. Kalau di Indonesia Shopee ya terkenal banget tuh. Bosen dikit, klik Shopee. Kalau masih ada dana di Shopee Pay masih nggak apa-apa. Duit-duit kita sendiri kita spending. Nah kalau lagi nggak ada tapi barangnya pengen ngapain? Pay later. Ya. Nah nanti tahu-tahu menumpuk. Jadi jebakan utang 365 hari dalam setahun. Naik gajinya satu kali. Slide berikutnya Pak. Lalu ada survei dari AC Nielsen itu bilang, eksekutif, tahu eksekutif nggak? Pakai jas, ganteng-ganteng gitu ya. Nah, wangi-wangi, gajinya besar. Ternyata 80%-nya terancam miskin di hari tua. Lah bukannya income-nya besar. Sudah terbukti ternyata income besar aja tidak cukup kalau tidak melakukan perencanaan keuangan. Kenapa bisa begitu? Nah, di sini ada tren nggak? Misalnya nih, kalau tas, saya lihat tuh tasnya bagus-bagus banget ya kalau di Hong Kong itu ya. Tas, nah ganti mulu, harus branded misalnya. Kalau di Indonesia contohnya nih, anak-anak sekolah, anak-anak kecil-kecil tuh, anak TK, kalau kotak bekalnya nggak Smiggle nggak mau, ya nggak? Padahal kalau zaman dulu kita dikasih kotak apapun isi Indomie sampai kotak itu nggak masalah ya. Nah anak sekarang beda. Sepeda zaman pandemi di Indonesia kira-kira sepeda yang terkenal apa? Brompton ya. Biar bisa difotoin tuh sepeda yang harganya sampai 100 juta. Atau misalnya nih, kalau misalnya zaman dulu ibu kita masak pakai wajan, pantatnya hitam kan nggak masalah ya. Kalau sekarang harus estetik, semua pink, mahal semua gitu ya. Nah itu namanya kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Ternyata gaya hidup modern membuat keinginan kita itu nggak habis-habis, ya kan? Nggak butuh sih. Boleh tahu nggak bedanya kebutuhan sama keinginan itu apa sih? Nah, coba siapa ya? Mbak yang cantik ini. Iya, kebutuhan sama keinginan bedanya apa? Kalau kebutuhan itu kayak semacam pangan buat kita makanan. HP kebutuhan nggak? Butuh ya. Kalau keinginan apa? Beli-beli tas branded. Oke, jadi bedanya memang tipis tapi gini, kebutuhan kalau kita nggak penuhi, hidup kita terganggu. Nggak bayar listrik, mati lampu. Nggak bayar SPP, Nggak bisa sekolah.
ikut ujian. Nggak bayar air, saya nggak tahu ya di sini air bayar atau enggak. Ya, bayar ya. Nah, nggak bayar kos-kosan, dikeluarin dari kos-kosan, itu namanya kebutuhan. Makan itu kebutuhan, butuhnya sehari 3 kali. Tapi bisa masak sendiri kan ya? Bisa. Tapi kalau kita jajan di luar, berarti itu namanya keinginan. Kebutuhan kalau tidak dipenuhi, hidup kita susah nantinya. Keinginan kalau tidak dipenuhi, nggak apa-apa, sakit hati aja ya. Betul banget gitu. Nah, jadi kalau sudah bisa bedain kebutuhan sama keinginan, itu enak. Ada skala prioritas nantinya ya. Oke, boleh ke slide berikutnya. Cerdas menghasilkan uang. Udah cerdas belum menghasilkan uangnya? Belum. Nah, jadi tips pertama financial planning harus cerdas menghasilkan uang. Artinya kita tahu skill kita apa, kita tahu bagaimana cara dapat duit. Misalnya kalau saya nih, ya saya bisanya ngobrol, saya bisanya riset, saya bisanya ngasih materi, makanya saya jadi dosen. Tapi kalau misalnya saya disuruh masak rendang, itu saya nggak bisa. Ya, nah jadi petakan skill, cerdas menghasilkan uang. 2, cerdas mengalokasikan uang. Siapa yang di sini selalu mencatat pengeluarannya? Lumayan ya, dicatat doang, tapi misalnya ya yang penting dicatat gitu ya. Nah nanti diajarin cara budgetingnya ya, tenang aja. Cerdas mengembangkan uang. Saya punya 100 juta sekarang, nggak saya apa-apain, tahun depan jadi 110 juta. Itu namanya mengembangkan uang. Sudah melakukan itu? Diapakan uangnya? Surat berharga negara. Oh, dibuat usaha material di Indonesia ya, berarti itu investasi di sektor real namanya. Dan nanti diajarin juga investasi di sektor keuangan. Artinya diem aja, duitnya berkembang dengan cara yang aman. Tenang, kalau saya pasti aman, nggak ada investasi bodong. Financial planner itu kami tersertifikasi. Ya, dicopotlah sertifikasinya kalau sampai kena investasi bodong ya. Jadi semua pasti dilakukan dengan cara yang aman. Nah, cerdas melindungi uang. Sudah dilindungi belum uangnya? Belum. Melindungi itu tidak hanya dari perampok, pencopet, dipinjam temen nggak balik gitu ya. Nah, melindungi bukan dari itu saja, tapi tadi melindungi dari yang namanya inflasi. Ya, jadi kalau di Indonesia itu inflasi itu 5%. Tapi kalau uang kita tabung doang di bank, itu dapatnya 1%. Artinya, saya sudah bekerja keras, saya udah ngirit-ngirit hidupnya, saya taruh uangnya di bank, saya masih rugi 4% setiap tahun. Nyadar nggak selama ini? Nyadar sebenarnya ya. Nah, tapi kadang bingung juga duit ini mau diapain kan begitu. Takut, bener. Karena salah-salah nanti bisa investasi bodong. Nanti saya kasih tahu apa sih ciri-cirinya investasi bodong gitu ya. Jangan sampai kena investasi bodong. Boleh ke slide berikutnya. Oh, ini. Nah, jadi kalau belajar financial planning itu nggak boleh langsung belajar investasi, kaget nanti ya. Nah, biasanya orang itu tahunya kerja, habis kerja diinvestasikan, ternyata dibawa lari orang. Itu sering ya terjadi. Nah, pertama nanti belajar manajemen cash flow. Jadi duit yang masuk itu diapain sih supaya duitnya ini nggak sampai besar pasak daripada tiang. 2, belajar dana darurat. Ada yang udah punya belum sih dana darurat? Oh ada. Dana daruratnya ditaruh di sini atau di Indonesia? Di Indonesia. Di Indonesia ya. Di rekening sendiri juga ada. Oke. Kalau butuh-butuh untuk keadaan darurat ada ya. Oke. Nah nanti diajarin harusnya berapa, harusnya ditaruh di mana. Terus insurance. Saya rasa kalau di luar negeri rata-rata sudah terasuransi. Paling nggak kalau sakit nggak usah bayar sendiri. Ya. Nah aman sebenarnya. Baru belajar investasi. Udah mikir belum kalau pensiun nanti saya dapat pendapatan dari mana? Udah. Dari anak. Usaha. Nah,
harus dipikir ya, harus dipikir karena kita itu akan ada di satu titik usia kita nggak kuat kerja lagi. Kalau saya dosen, pensiun saya itu 70 tahun, dimana banyak dari kami yang mungkin nggak akan sampai 70. Tapi kan bisa jadi ada yang umurnya panjang, sampai 80, 90. Kalau pensiunnya di usia 70 atau kalau pegawai lain itu pensiunnya di 60, terus dia hidup sampai 80, 20 tahunnya duitnya dari mana? Investasi. Harusnya investasi ya, tapi biasanya kadang ya biar anak saya lah Bu gantian nanti gitu ya. Nah nanti kita siapkan juga gimana caranya. Terus terakhir biasanya nih kalau udah kaya ya, kekayaan itu tidak kita taruh di satu instrumen, kita sebar. Jadi orang kaya itu nggak mungkin semua kekayaannya jadi rumah semua, jadi apartemen semua, jadi tabungan semua, enggak. Namanya diversifikasi. Nah baru pialanya di atas itu namanya kebebasan finansial. Kebebasan finansial itu gimana sih? Nanti tolong diaminkan ya. Bangun tidur udah nggak mikir cicilan dan utang. Amin. Bebas utang, utangnya 0 gitu ya. Amin. Nggak bekerja sudah ada yang bayarin. Amin. Namanya passive income. Enak banget ya. Mau hidup sampai 80 tahun pun duitnya sudah ada. Amin. Kok kayaknya indah ya? Indah sekali gitu ya. Hari ini di Hong Kong, besok saya mau makan siang di Macau, duitnya ada. Amin. Financial freedom. Bisa nggak dicapai? Bisa. Kalau gaji saya biasa-biasa saja bisa. Bisa. Ya. Nah, kita mulai dari step pertama. Kita mulai dari step pertama. Oke.